Haleluya. Haleluya. Mari muliakan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Selamat malam dan saya penuh sukacita malam hari ini. Saudara juga bersukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Sesungguhnya saya patut mengucap syukur pada Tuhan Yesus karena setiap kesempatan saya diundang untuk melayani adalah kepercayaan dari Tuhan. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada hamba Tuhan di sini yang sudah mengundang kami melayani, bahkan sudah menyelenggarakan KKR. Puji Tuhan. Sebenarnya KKR ini adalah KKR yang kedua yang boleh dipercayakan kepada saya pribadi. Tetapi yang pertama itu masih kelas wilayah. Ini kelas MD. Wow, puji Tuhan. Ya, tentu sebuah kesempatan yang luar biasa. Walaupun harus membayar harga perjalanan ya, saudara. Dan tadi saya sebenarnya belum terlalu pulih karena aktivitas perjalanan dan juga kami sempat ada jalan-jalan tadi karena tentu jarang-jarang mendatangi Gorontalo, ya. Tetapi saya berdoa kepada Tuhan bahwa Engkau yang sudah mempercayakan pelayanan ini, Engkau yang bertanggung jawab, Engkau yang mengurapi dan memakai hamba-Mu. Makanya saya tadi sukacita sekali saudara waktu memuji Tuhan. Bahkan sebelum acara ini dimulai, ketika pelayan altar tadi sudah latihan, saya ikut sampai saya merinding saudara. Saya merasakan hadirat Tuhan ada di tempat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, tadi suami saya sudah menyampaikan kesaksian. Kami memang suami istri sudah memberi diri dalam melayani Tuhan. Dan ini adalah pelayanan yang ke-134 sidang jemaat dengan denominasi yang berbeda. Ada 11 sidang atau merek gereja. Makanya ada baliho ini. Sebenarnya baliho ini mau kami pakai waktu ada tulisan Gorontalo begitu supaya mau ada kenang-kenangan. Tapi saya bilang sama Om, boleh mungkin di luar saja supaya nanti mau foto apa. Om bilang di sini. Haleluya. Ini sebagai perkenalan, PTF Goes to Gorontalo itu artinya Prasetyo Turangan Families yang kami singkat dengan PTF. Seperti itu. Keluarga kami adalah keluarga Prasetyo Turangan dan hamba Tuhan di sini masuk ketika awal itu adalah bagian yang kami sebut dengan PTB atau Prasetyo Turangan Berbagi. Mungkin ada beberapa hamba Tuhan di sini yang pernah kontak dengan saya, apalagi ketua-ketua wilayah yang ketika itu kami membagikan berkat dari Tuhan kepada gembala sidang jemaat di bawah 5 kakak. Seperti itu. Nah, saudara dalam Tuhan, di situ ada safari Paskah dan ternyata saudara, waktu Tuhan waktu yang terindah. Sekian lama kami pending, sekian lama kami tunda untuk pelayanan di tempat ini. Ya, karena jarak ini saudara, suami masih aktif menjadi dokter di 3 rumah sakit, masih aktif. Jadi memang harus ada waktu yang dirancang khusus. Tetapi ketika Tuhan percayakan berkat bagi kami kendaraan, tidak ada alasan lagi
lagi saudara. Dan ternyata di momen Paskah. Nah, saya akan membagi pesan Paskah bagi kita sekalian. Ya saudara, kita akan lihat dulu Markus 9 ayat 2-13. Lembaga Alkitab memberikan judul Yesus dimuliakan di atas gunung. Tetapi saudara ikuti saja pembacaan yang akan saya sampaikan. Kita akan melompat pembacaan agar mengingat waktu. Markus 9 ayat 2. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Ya, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Ayat 3, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang. Ini artinya yang dapat memutihkan baju seputih ini, pakaian seperti ini. Ayat 4, maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Ayat 7 kita lompat. Ayat 7, maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ayat 8, dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu ayat 9, mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Garis bawahi ayat 10, mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit di antara orang mati. Sampai di situ saja. Saudara di dalam Tuhan, saya berikan judul renungan kita pada malam hari ini, pergi ceritakan kemuliaan Tuhan. Nah, kita akan balik pada pembacaan pokok kita. Tapi mari saya akan hubungkan renungan ini, atau kita akan melandasi pesan Paskah ini pada seorang yang bernama Maria Magdalena. Kita akan hubungkan di situ saudara rahasia dari perkataan Yesus tadi yang melarang mereka untuk tidak menceritakan tentang kemuliaan Tuhan yang mereka saksikan. Perhatikan saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus bangkit. Sesaat sesudah kebangkitannya, dia menampakkan diri berkali-kali untuk membuktikan bahwa benar-benar dia bangkit. Penting untuk pembuktian ini saudara, karena bahkan muridnya pun tidak percaya kebangkitan itu. Mereka belum ngeh. Nah, dalam sekian kali penampakan diri, Yesus menampakkan diri pertama kali kepada Maria Magdalena. Nah, mari kita perhatikan saudara, sesaat saja ketika Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Siapa Maria Magdalena? Di dalam Markus 16 ayat 9, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula, saya katakan tadi, pertama kali menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Nah, saudara, Maria Magdalena dikatakan tadi bahwa dia dibebaskan dari 7 roh jahat, dari 7 setan. Dan kemudian dia memberi dirinya untuk melayani. Maria Magdalena itu bukan nama dan marga. Maria itu adalah nama yang umum ketika itu. Sangat banyak nama Maria kita tahu, termasuk Ibu Yesus. Magdalena itu adalah asal. Jadi Maria Magdalena
adalah Maria yang berasal dari kota Magdala. Jadi berubah menjadi Magdalena. Seperti itu saudara. Nah, Magdala itu sendiri adalah kota di tepi Danau Galilea. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa Maria Magdalena yang mendapat kehormatan, yang mendapat prioritas? Yesus untuk menampakkan diri pertama kali. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi Maria Magdalena dibebaskan dari roh jahat tadi, dari 7 setan itu. Maria tahu berterima kasih. Ini alasannya, sehingga dia dapat prioritas dan dia mengikuti Yesus. Dia tahu berterima kasih dan dia tahu melayani Tuhan Yesus. Karena kalau kita melihat bahwa Maria Magdalena dicatat dalam Alkitab Lukas 8 ayat 1 sampai 3, dia ada dalam pelayanan misi Yesus. Dia memberi waktunya, dia memberi tenaganya, bahkan dia memberi harta kekayaannya dalam pelayanan ini. Kemudian apa lagi saudara? Ternyata Maria Magdalena ada dalam penyaliban Yesus. Ada di bawah kaki salib ketika Yesus disalib. Dan dia juga adalah seorang yang menjadi saksi penguburan Yesus di dalam Matius 27 ayat 61. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Maria Magdalena dibebaskan dari 7 setan, 7 roh jahat. Bukankah saya dan saudara sudah dibebaskan dari dosa? Tahukah kita berterima kasih kepada Tuhan? Tahukah kita mengucap syukur kepada Tuhan buat kasih karunia-Nya? Dia yang meninggalkan segala kealahannya, mengambil rupa seorang manusia, mengosongkan dirinya, dan mau mati di kayu salib untuk saya dan saudara, agar kita ditebus. Tahukah kita berterima kasih untuk karya penebusan ini, saudara? Amin. Haleluya. Yang kedua, tadi kita bicara tentang dia tahu berterima kasih dan mengikuti Yesus. Mengapa Yesus menampakkan diri pertama kepada seorang perempuan? Seorang perempuan yang perannya tidak diperhitungkan ketika itu. Perempuan itu sangat kecil perannya. Mengapa Yesus tidak menampakkan diri kepada Petrus, seorang tokoh yang dominan, atau kepada murid-murid yang lain? Kenapa kepada seorang perempuan? Sebab apa saudara? Sebab Tuhan kita peduli siapapun dia. Tanpa melihat latar belakang kita, tanpa melihat keterbatasan sebagai perempuan tadi, keterbatasan apa yang ada dalam kehidupan saya dan saudara, Tuhan tidak lihat itu saudara. Tuhan mau pakai siapapun sesuai apa yang dia kehendaki. Perempuan begitu lemah, begitu tidak dianggap, tidak dipedulikan. Tuhan tidak melihat itu. Yang Tuhan lihat adalah hatimu. Tuhan tidak melihat keterbatasanmu, tetapi hatimu. Amin. Haleluya. Kita lihat tadi saudara, dia begitu melayani. Bahkan ketika murid-muridnya ketakutan saudara, Maria Magdalena tetap ada bersama dengan Tuhan di dalam penderitaan Tuhan. Dia tidak hanya mengikuti ketika Tuhan mengadakan mujizat, bahkan sampai Tuhan Yesus mati, dia ada bersama dengan Tuhan. Tidak gampang saudara seorang perempuan untuk mempertahankan pelayanannya.
Sementara yang lain, murid-murid yang lain kecuali Yohanes, sudah lari meninggalkan Tuhan. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, peran wanita dianggap Tuhan sama seperti pria. Itu membatalkan segala tradisi. Mungkin ada tradisi-tradisi yang mengikat, tradisi-tradisi kepercayaan yang membatasi ruang gerak saya dan saudara. Tetapi Tuhan tidak menganggap itu sebagai halangan untuk memakai engkau dan saya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roma 2 ayat 11 bilang, sebab Allah tidak memandang bulu. Amin. Yang ketiga, indah sekali saudara ketika saya mengerti tentang hal ini kepada Maria ketika Tuhan Yesus menampakkan diri. Tuhan Yesus menyebut namanya Maria. Saudara, saya percaya ketika Tuhan memanggil Maria dengan namanya, dia punya intonasi yang khusus, dia punya penyebutan yang khas, sehingga ketika itu Maria sadar itu Tuhan Yesus. Amin saudara. Saya percaya kok, saya dan saudara yang ada di tempat ini, ada panggilan istimewa bagi kita semua. Yang tahu persis dirimu, yang mengerti persis engkau. Kalau orang lain memanggil Maria tidak dengan intonasi, tidak ada kekhususan seperti begitu, dia tidak akan mengerti kalau itu Yesus. Amin saudara. Orang di rumah, anak-anak kalau kita panggil, dia sudah tahu karena panggilan khusus. Ada kedekatan yang istimewa antara Maria dengan Tuhan Yesus, sehingga dia mengenal siapa yang memanggilnya. Sudah di dalam Tuhan Yesus Kristus, panggilan kepada saya dan saudara adalah panggilan secara pribadi. Namun kalau kita melihat pertama, Tuhan memakai kata ibu. Ini artinya apa? Tuhan ingin mencari hatimu, mencari keberadaan hidupmu, untuk membawa engkau mengerti panggilan Tuhan dalam hidupmu. Amin saudara. Tuhan awali dengan kata ibu. Seolah-olah begini saudara, Tuhan mau coba membawa engkau, menarik engkau kepada sesuatu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Amin. Prosesnya seperti itu. Maria dipanggil dengan ibu untuk membuat Maria sadar ada sesuatu yang Tuhan cari dalam kehidupannya. Kemudian Tuhan memanggilnya dengan nama Maria. Saudara, Yohanes 20 kita perhatikan ayat 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ini tahap pertama. Tuhan bertemu dengan Maria. Tuhan memanggil dia dengan ibu. Sentuhan kasih kepada seorang perempuan, saudara, untuk membawa dia mengatakan isi hatinya. Amin saudara. Dia sampaikan isi hatinya. Kalau Tuhan langsung memanggil dengan Maria, mungkin tidak akan terselami isi
Dia belum menyatakan dirinya seutuhnya kepada Maria karena dia mau mencari hati Maria. Demikian dalam kehidupan saya dan saudara. Kadang-kala ada proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita untuk melihat isi hatimu, untuk melihat ungkapan perasaanmu kepada Tuhan, baru dia menyentuh engkau secara pribadi. Perhatikan saudara, ayat 16, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Tetapi yang terpenting, Tuhan sudah tahu kerinduan Maria untuk bertemu dengan dia. Amin, saudara. Dan Tuhan menyatakan kasih-Nya yang luar biasa. Saya dan saudara, terlalu indah ketika Tuhan memanggil engkau dengan penuh kasih, saudara. Kenali Tuhan yang memanggil engkau. Bawa kerinduanmu, ungkapkan itu, walaupun mungkin engkau belum melihat campur tangan Tuhan dalam hidup. Tetapi percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, taruh kerinduanmu seperti Maria. Walaupun Tuhan belum menyatakan sesuatu yang istimewa. Saya percaya saudara, ketika engkau datang dengan kerinduan, Tuhan akan datang dengan penuh kasih kepada kita. Amin. Haleluya. Yang keempat, kita perhatikan ayat selanjutnya di dalam Yohanes 20 pada ayat 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ini benang merah yang ingin saya bagikan bagi kita semua. Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka. Pengalaman yang indah bertemu dengan Tuhan perlu kita sampaikan ketika Yesus menyatakan diri. Dia sudah bangkit. Amin, saudara. Tadi kepada murid-muridnya apa? Jangan dulu sampaikan, jangan dulu beritakan. Kalau sesuatu itu belum benar-benar terjadi, tetapi kalau sudah menjadi bagian pengalaman saya dan saudara, pergi sampaikan apa yang kau lihat, apa yang kau saksikan. Pengalaman indah, panggilan yang begitu intim kepada saya dan saudara. Sampaikan itu, beritakan itu. Amin, saudara. Kalau Tuhan belum mati dan bangkit, jangan katakan dulu. Tetapi kita hidup sekarang, bahkan kita sudah berkali-kali dalam hidup ini merayakan kebangkitan Tuhan. Bahkan berkali-kali kita menikmati kuasa kebangkitan Tuhan. Tuhan bilang pergi, beritakan, ceritakan. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya, saudara. Karena apa? Ketika Yesus pergi kepada Bapa di sorga, Yohanes 14 ayat 3, dia akan menyediakan tempat bagi kita. Itu janji yang luar biasa yang perlu kita sampaikan kepada orang. Ada keselamatan dan ada kehidupan kekal bagi orang percaya. Amin. Haleluya. Ini pesan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan perhatikan ayat 18 dari Yohanes 20. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadaku. Amin, saudara. Saudara mau bersaksi? Kalau saya dan saudara masih ada sampai saat ini, bukankah karena engkau sudah melihat pertolongan Tuhan dalam hidupmu? Amin. Adakah di
semua kasih karunia Tuhan, semua anugerah Tuhan. Karena kita sudah melihat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kelima, saudara, Tuhan memakai orang yang mau pergi kepadanya dan mau pergi untuk Dia. Mau pergi kepada Tuhan dan mau pergi untuk Tuhan. Kalau kita perhatikan Yohanes 20 tadi, saudara, itu diawali dengan kata pergilah dan diakhiri dengan kata pergi. Pergi yang pertama apa, saudara? Maria pergi untuk melayani Yesus, meminyaki, merempahi ketika dikubur. Ya saudara, itu yang ingin dia lakukan. Dia pergi untuk Tuhan. Tetapi pergi yang terakhir, dia pergi untuk bersaksi tentang Tuhan. Dia pergi untuk menyampaikan kabar baik tentang Tuhan. Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, itu yang dia katakan, itu yang dia beritakan, itu yang dia sampaikan, itu yang dia saksikan. Sekali lagi, pengalaman pribadi saya dengan Tuhan, pengalaman pribadi engkau dengan Tuhan, sudah engkau dengar, sudah engkau lihat dalam kehidupanmu. Beritakan itu, ceritakan itu. Amin. Haleluya. Markus 16 ayat 10. Lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, tadi murid-muridnya, saudara, dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Nah, saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akhiri dengan ini. Ternyata erat kaitan kebangkitan Tuhan Yesus dengan penginjilan. Erat kaitannya, hubungannya besar. Kebangkitan Tuhan Yesus dengan panggilan untuk kita bersaksi. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bukankah saudara, di dalam Tuhan, di dalam Markus 28, bahkan dalam Matius 28, bahkan kalau kita perhatikan, Matius menceritakan atau menulis kebangkitan dan perintah penginjilan itu di dalam satu pasal. Ya, Matius 28 kita lihat ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini perintah penginjilan setelah kebangkitan. Kalau kita lihat di Alkitab, jadi erat kaitan. Kalau saya dan saudara mendengarkan berita firman Tuhan tentang kebangkitan, kita juga harus mengerti bahwa Tuhan mau kita untuk menceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kembali tadi Markus 9 tadi, ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, Dia melarang untuk menceritakan sebelum Dia bangkit dari antara orang mati. Dan apa, saudara, di dalam Tuhan? Di dalam ayat 10 mereka pegang pesan itu, tetapi mereka mempersoalkan bangkit dari antara orang mati itu maksudnya apa. Mereka tidak tahu, saudara. Untuk itu, saya dan saudara yang sudah tahu maksud dari kebangkitan, supaya kita terpanggil dalam penginjilan, jangan ragu-ragu untuk sampaikan itu pun kepada orang yang seiman dengan kita. Kadang-kadang kita bicara keluar, kita pikir, iya, saya akan sampaikan sebagai penginjilan itu nanti di KKR, ya, atau ada kumpulan-kumpulan orang yang belum mengenal Tuhan. Tapi ternyata, saudara, dari
menyampaikan tentang kemuliaan Tuhan. Haleluya saudara. Dan wanita yang dipakai, saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika bicara tentang keterbatasan, kelemahan tadi, seorang wanita yang mungkin tidak punya kemampuan ini akan harusnya menjadi kita sadar bahwa sebenarnya tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak menyampaikan atau tidak bersaksi tentang kemuliaan Tuhan. Karena setiap saya dan saudara punya bibir, punya mulut. Amin saudara? Amin. Cuma cerita saudara. Amin. Yang punya mulut cerita. Jangan lihat, oh saya itu kalau berdiri di depan itu bicara aja tidak bisa. Oh saya itu bukan gembala, saya itu bukan pelayan Tuhan. Saya punya bla 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 saudara. Kalau saudara selalu melihat saya dalam keterbatasanmu, engkau tidak tahu bahwa kehidupanmu ada potensi dari Tuhan. Bahkan cuma bicara seperti Maria, Tuhan bisa pakai engkau asal engkau mau. Haleluya saudara. Haleluya. Coba bicara saudara. Nanti Tuhan akan pakai lebih dahsyat lagi dengan perlengkapan ilahi. Puji Tuhan. Jadi apa saudara? Cerita. Saya dan saudara sudah dibebaskan. Kita mengerti tadi bahwa Tuhan tidak melihat keterbatasan kita. Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Tuhan tidak melihat kelemahan kita. Dan Tuhan datang dalam kehidupan kita secara pribadi memanggil engkau dengan panggilan yang khas, yang khusus. Dan terakhir, pergi ceritakan kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang saudara, sebelum saya mengakhiri renungan kita pada malam hari ini, apa yang engkau tahu tentang Tuhan? Apa yang pernah kita alami bersama dengan Tuhan? Apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupanmu? Saksikan itu. Amin. Bersaksi. Kalau orang itu malu bersaksi, Tuhan juga malu bersaksi tentang kita. Amin saudara. Jadi kalau apa semua yang kita tahu tentang Tuhan, semua yang kita alami dengan Tuhan, semua yang Tuhan sudah buat bagi saya dan saudara, mari kita ceritakan. Pergi ceritakan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya undang tim musik